Susah nih si Tita nih susah nih. Dok, Oh, Mas Edo yang recording. ya udah jangan si Tita deh. Mas Edo, center si Tita, gue udah nggak bisa lagi nih. Ya baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita berkumpul di Zoom meeting untuk membahas pelaksanaan PKB Bapak Ibu dengan tema sertifikasi kompetensi kerja untuk tenaga kerja konstruksi. Gitu ya. Nah, untuk yang pertama-tama kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Haji Reza Sahian selaku Ketua Umum DPR Ataksi dan yang terhormat kepada Bapak Saudin namanya tanpa mengurangi rasa hormat saya. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, dan untuk selanjutnya laporan ketua panitia, dan yang ketiga sambutan ketua umum sekaligus pembukaan acara, dan selanjutnya pemaparan materi. Lalu selanjutnya sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Untuk acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia kepada Ibu Alpiah. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga dengan nikmatnya kita dapat menghadiri acara PKB ini. Di samping itu juga kita ucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ketua Umum Bapak Haji Reza Sahian, yang saya hormati Bapak narasumber kita Bapak Syafruddin, dan yang saya hormati serta anggota pemegang SKK Ataksi seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir dan meluangkan waktunya dalam acara pada hari ini walaupun melalui Zoom meeting. Pada hari ini, dalam rangka kegiatan PKB, kami selaku panitia penyelenggara acara pada hari ini yang akan mengusung tema sertifikat kompetensi kerja atau SKK untuk tenaga kerja konstruksi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab oleh peserta dan anggota pemegang SKK Ataksi yang dibawakan oleh moderator. Dan kami sampaikan juga bahwa yang hadir pada acara PKB hari ini sekitar kurang lebih 27 peserta. Demikian laporan dari kami. Sekali lagi, terima kasih dan saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Pipi, terima kasih atas laporannya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum sekaligus pembukaan acara kepada Bapak Haji Reza Sahian. Kami persilahkan.
Tes, terdengar ya? Halo? Kedengaran nggak nih? Kedengeran bos, aman. Ya udah. Dengar. Baik, terima kasih kepada saudara MC yang saya hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Syafruddin, yang saya hormati para peserta Zoom meeting pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Acara hari ini bertopik sertifikat kompetensi kerja atau SKK untuk tenaga kerja konstruksi. Saya berharap kepada teman-teman yang hadir pada saat ini bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Karena SKK ini sangat berguna bagi yang memiliki SKK. Adapun acara ini baik sekali untuk pemegang SKK karena akan mendapat nilai apabila nanti memperpanjang ya. Hanya itu aja, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini saya buka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Reza atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi. Untuk itu, saya akan mengundang moderator kita kepada Bapak Rifan. Kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan waktu luang sehingga bisa kembali berkumpul dalam acara kita dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir, khususnya kepada narasumber kita, Pak Syafruddin, dan sebagai moderator hari ini saya dengan tema sertifikat kompetensi kerja untuk tenaga konstruksi. Sedikit tentang narasumber kita, Pak Syafruddin adalah seorang asesor di LSP Sabta Cipta Konstruksi dan beliau juga seorang praktisi tenaga ahli di bidang konstruksi. Saya juga ingin sampaikan bahwa bagi Bapak Ibu yang akan mendapatkan sertifikat yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperpanjang SKK. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum absen, saya persilakan untuk absen dahulu agar nanti Bapak Ibu terdaftar sebagai peserta PKB hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada narasumber Bapak Syafruddin untuk memaparkan materinya. Pada Pak Syafruddin, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih moderator sama panitia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan Ataksi yang mengundang saya memberi materi mengenai kompetensi kerja tentang SKK untuk khusus tenaga kerja konstruksi, karena sertifikat kompetensi itu kan bermacam-macam. Jadi yang kita bahas hanya khusus tenaga kerja konstruksi karena asosiasi Ataksi bergerak di bidang konstruksi. Next. Masuk? Belum. Mohon izin Pak sebentar. Udah kan? Udah saya share belum? Udah di Udah. Udah masuk? Udah. Yang lain Pak, ke depan yang belakang lagi. Udah. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Reza Sahian selaku Ketua Umum DPN Ataksi, dan saya hormatin Bapak Zulheri John selaku Ketua Umum DPC Ataksi DKI Jakarta, para pimpinan Ataksi, dan rekan-rekan sekalian undangan yang ada di Zoom. Pertama-tama saya akan bahas pendahuluan nomor 2 Pan. Pendahuluan sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional karena bertanggung jawab atas penyediaan infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan proyek konstruksi sangat tergantung pada kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja yang terlibat. Untuk menjamin kualitas dan keselamatan pekerjaan konstruksi, pemerintah mewajibkan tenaga kerja memiliki sertifikat SKK. SKK merupakan bukti pengakuan resmi atas kemampuan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja konstruksi yang diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional. Jadi SKKN itu nanti kita bahas di belakang. Next. Manfaat kegiatan bagi tenaga kerja dan perusahaan atau proyek. Bagi tenaga kerja, pengakuan resmi kompetensi oleh LPJK. Peningkatan peluang karir dan pengembangan profesionalisme kepercayaan diri dalam bekerja. Bagi perusahaan atau untuk di proyek, memenuhi standar tender proyek, meningkatkan kualitas dan produktivitas, mengurangi risiko kecelakaan kerja. Itu salah ketik, maaf ya, kecelakaan kerja. Tenaga kerja SKK mendapat kepastian hukum dan perlindungan tenaga kerja. 1. Tenaga kerja dengan SKK mendapat pengakuan resmi sehingga bisa bekerja secara legal di proyek konstruksi. Tenaga kerja yang belum memiliki bersertifikat tidak dibolehkan mengikuti tender proyek sesuai dengan undang-undang. Pemerintah atau swasta yang mewajibkan SKK tersebut. Peran pemerintah melindungi tenaga kerja dan memastikan industri konstruksi dijalankan oleh profesional yang kompeten. Next. Tujuan SKK. Tujuan SKK adalah menjamin kompetensi tenaga kerja konstruksi, meningkatkan mutu keselamatan dan profesional pekerja, memberikan kepastian hukum dan pengakuan industri, meningkatkan daya saing tenaga kerja. Next. Dasar hukum SKK. Jadi SKK itu ada dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Jadi peraturan ini melaksanakan undang-undang yang di atasnya. Peraturan Menteri PUPR. Peraturan Menteri PUPR melaksanakan undang-undang yang di atasnya lagi. Peraturan Menteri PUPR Nomor 6 Tahun 2021 dan Nomor 8 Tahun 2022 mengenai fungsi dan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja konstruksi. Ketentuan catatan dan masa berlaku SKK diatur oleh peraturan terkait. Jadi SKK itu ada masa berlakunya. Nah, persyaratan untuk membuat sertifikasi atau SKK. Persyaratan pertama adalah KTP dan NPWP, fotokopi, pas foto, ijazah yang dilegalisir, fotokopi surat pengalaman kerja, kurikulum vitae, nomor HP dan email. Email fungsinya untuk mengasih informasi mengenai administrasi yang selanjutnya yang diterima dari LSP-nya. Proses sertifikasi. Pendaftaran dan pengumpulan dokumen sertifikasi atau dokumen LSP, uji kompetensi. Ya, uji kompetensi adalah asesmen berupa tes teori dan praktek tergantung LSP-nya.
penilaian asesor. Nah, asesor menilai dan memberi rekomendasi hasil asesmen. Nah, penerbitan SKK. Peran tenaga ahli bersertifikat dalam dunia konstruksi. Menjamin profesionalisme proyek. Tenaga ahli bersertifikat memastikan pekerjaan dilakukan sesuai dengan standar teknis dan prosedur yang berlaku. Meminimalkan kesalahan, cacat konstruksi atau ketidaksesuaian spesifikasi. Meningkatkan mutu dan kualitas pekerjaan. Kompetensi kerja yang diakui secara resmi membuat tenaga ahli mampu merancang dan mengawas pelaksanaan pekerjaan dengan kualitas tinggi. Menjaga keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, memahami prosedur keselamatan dan standar K3 sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan di lokasi proyek, memberikan keputusan hukum dan profesionalisme. Sertifikat SKK menjadi bukti legal bahwa tenaga ahli memiliki kompetensi yang sah penting untuk proyek berisiko. Jadi SKK peran tenaga ahli itu tergantung dengan jenjang SKK-nya nanti. Ini kita bicara umumnya dulu. Jadi SKK itu ada pengawasannya, pengawasan evaluasi. Jadi setiap SKK diawasi dan dievaluasi. Nah, yang pengawasnya diawasi oleh pemerintah melalui LPJK dan instansi terkait melakukan monitoring dan audit LSP untuk memastikan kualitas asesmen dan hasil sertifikasi. Pemerintah juga menegakkan masa berlaku SKK 5 tahun dan diperpanjang asesmen ulang, sertifikasi ulang. Struktur dan jenjang kualifikasi SKK. Nah, kualifikasi ahli. Ahli itu adalah jenjang 9, 8, 7. Nah, ahli itu orang yang ahli di bidang konstruksi dan ijazahnya harus sarjana teknik. D. Teknik analis itu jenjang 4, 5, 6. Itu bersifat teknik. Jadi istilahnya dia hanya sebagai teknis tapi dia tidak bisa untuk memutus suatu pekerjaan. Jenjang 1, 2, 3 operator. Operator itu adalah orang yang melaksanakan pekerjaan yang bersifat misalnya supir, mesin yang bersifat tenaga kerja. Next. Masa berlaku dan perpanjangan. SKK biasanya selama 5 tahun. Kalau dulu kan kalau nggak salah 3 tahun. Sekarang 5 tahun. Setelah masa berlaku habis, tenaga kerja harus mengikuti proses perpanjangan atau uji ulang kompetensi agar sertifikat tetap valid. Jadi diperpanjang, diuji lagi kompetensinya. Kalau kompeten dia akan dapat SKK baru. Perpanjangan ini penting untuk memastikan kemampuan tenaga kerja tersebut, pekerjaan teknologi dan standar industri terbaru. Standar kompetensi. Pemerintah menetapkan standar kompetensi kerja nasional atau SKKN dan kerangka kualifikasi nasional atau KKNI dengan acuan SKK. Jadi SKK itu dibikin berdasarkan standar SKKN ini. Mohon maaf Bapak Ibu untuk absensi bisa di link paling bawah ya. Sesuai dengan kemampuan dan ijazah kita. Standar ini memastikan tenaga kerja konstruksi memiliki kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional yang sesuai dengan jenjang. Jadi yang memiliki SKK itu dituntut untuk profesional sesuai dengan kompetensi kerja dan keahlian. Peran pemerintah menjaga mutu, profesionalisme tenaga kerja, industri, dan konstruksi. Pemerintah hanya berperan menjaga mutu dan profesionalisme tenaga kerja. Nah, yang untuk menjaga profesionalisme itu yang ditentukan LSP-nya dengan asesmen yang bagus, prakteknya. Nah, dapatlah tenaga kerja yang profesional sesuai dengan SKK.
manfaat PKB, pengembangan profesi keberlanjutan bagi tenaga ahli, meningkatkan kompetensi dan keahlian. Jadi kita sering diskusi, sering tahu, semakin banyak diskusi, semakin banyak ilmu. Jadi kita hanya dalam menjaga profesionalisme. Jadi kita tetap menjaga profesionalisme kita itu karena kita sering dengar diskusi, dengar ceramah. Jadi itu menjaga profesionalisme diuji terus, mempertahankan sertifikat dan izin profesi. Dengan adanya PKB kita bisa mempertahankan sertifikat izin profesi. Itu adaptasi terhadap perubahan. Jadi setiap izin PKB ada perubahan yang baru, desain baru, teknik baru gitu. Jadi kita tidak update setiap waktu. Meningkatkan kepercayaan publik dan penggunaan jasa. Dengan adanya kita PKB, kita yakin dengan saya kurangannya di sini, saya kurang di situ. Jadi kita update terus teknis setiap waktu. Pengembangan diri dan jejaring profesional. Jadi kita dengan PKB gitu kita punya hubungan antarkan sesama profesional sesuai dengan bidang kita masing-masing. Next. Kesimpulan, sertifikat kompetensi kerja SKK untuk tenaga kerja konstruksi merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa seorang tenaga kerja konstruksi telah memenuhi standar kompetensi tertentu sesuai dengan standar kompetensi kerja Indonesia SKKN. Jadi kesimpulannya, hari ini kita membahas SKK untuk tenaga kerja profesional. Jadi selanjutnya mungkin kita bisa diskusi, bisa tanya jawab. Nanti kita diskusi apa yang harus kita usulkan dengan buat LSP-nya, kemudian apa yang kekurangan kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mungkin rekan-rekan, maaf Pak Ketua, mungkin ada masukan dulu Pak Ketua. Terima kasih kepada narasumber yang telah memaparkan materinya. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi para peserta, Bapak Ibu yang ingin bertanya, ada yang ingin kurang jelas ingin ditanyakan, kami persilakan untuk bertanya. Silakan menyebutkan namanya Bapak Ibu. Silakan mungkin Bapak Ibu yang hadir, yang ada yang kurang jelas yang ingin ditanyakan, kita langsung ditanyakan kepada narasumber kita. Pak Arif, pertanyaan? Ya Pak, saya bertanya Pak, kedengaran nggak suara saya? Suaranya lagi kamera Pak. Suara saya kedengaran nggak Pak Rifat? Assalamualaikum, boleh saya bertanya? Bertanya, silakan Pak John. Oh saya. Baik, terima kasih Bapak Moderator yang ngasih kesempatan ke saya ingin Kameranya belum ya. tenaga SKK yang ada pada kita. Izin tadi saya sudah mendengar pemaparan yang disampaikan oleh narasumber yang mana manfaat dan risiko pengguna SKK yang kita miliki. Ini saya lihat apa yang disampaikan tadi oleh narasumber yang mana SKK itu wajib kita mengikuti PKB. Nah, terus saya PKB itu untuk nilai kita pemegang tenaga ahli tenaga SKK ini. Nah, yang saya tanyakan kalau dalam setahun kan SKK ini berlaku 5 tahun. Kalau dalam setahun itu berapa kali kewajiban kita mengikuti PKB? Nah, dalam jatuh tempo 5 tahun, berapa nilai yang harus kita dapat agar kita dapat lagi mengikuti perpanjangan SKK untuk berikutnya? Caranya itu yang bisa saya pertanyakan biar saya nanti
bisa mengikuti PKB selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak John atas pertanyaannya. Pak John bertanya tentang PKB yang harus diikuti oleh para tenaga ahli. Dalam setahun harus berapa kali ikut PKB gitu Pak John ya? Silakan Pak Sabrudin. Terima kasih Pak John, pertanyaannya cukup bagus ya. PKB itu hanya menunjang, maksudnya begini. PKB itu kalau bisa kita ikuti setiap ada kegiatan, karena PKB itu membicarakan masalah teknik sesuai dengan bidang kita. Takutnya nanti kalau kita tidak sering ikut PKB, kita tidak tahu di ujungnya nanti kan kita pertama hari ini kita bicara mungkin 5 tahun lagi teknik sudah berbeda, bicara B. Pas kita mengajukan perpanjangan SKK, kita tidak tahu masalah teknik itu atau kemajuan yang di SP-nya, karena ini bisa tidak manusia mampu tidak mampu SKK itu tergantung tes asesmen kita. Nah, biasanya asesmen itu menceritakan setiap HBD. Oh ini kegiatan tekniknya, nah itu harus ditanya sama SKK 5 tahun lagi. Jadi untuk jumlahnya tidak ditentukan Pak John. Jadi sesuai kemampuan kita aja, kita bisa ikutin syukur, nggak bisa ikut juga alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi sebaiknya kita ikutin karena itu kan menentukan bisa kita SKK itu dipanjang atau enggak di nantinya Pak John. Saya pikir Pak, terima kasih. Terima kasih tadi ini kayaknya saya sedikit ini ya, kan saya pernah mendengarkan juga yang mana setiap PKB itu ada nilai. Ini mungkin narasumber kalau butuh penjelasan nanti ya. Itu ada nilai. Masalah kita kalau 5 tahun ini nanti kita di level 8 atau level 9. Nah itu kita ada nanti setiap kita itu PKB ada nilai. Nanti ada track record berapa nilai yang kita kumpulkan, memenuhi targetnya setelah 5 tahun yang akan datang nanti. Nah saya takut memang bagus ya apa yang disampaikan tadi. Kalau bisa setiap kegiatan PKB yang dilaksanakan oleh Ataksi kita ikutin terus. Nah itu mungkin kalau kita ikut terus, karena Ataksi asosiasi pastilah melaksanakan terus PKB karena kegiatan asosiasi kan. Cuma memang kita wajib kalau bisa tempat-tempati, apalagi Zoom itu lebih bagus karena kita dimanapun kita bisa ikut PKB, baik di lapangan atau kita di kantor bisa ikut. Cuma memang itu targetnya ada target nilai. Jadi kalau nggak salah kalau nilai kita tidak mencukupi 5 tahun yang akan datang sama masa berlakunya SKK, itu kita nggak bisa perpanjang. Nah saya rasa mohon penjelasan dari narasumber nih. Oke, langsung terima kasih Pak John. Sebenarnya nilai itu gini Pak John, nilai itu emang ada ya, dinilai setiap kita ikut ada poinnya. Nah, poin itu yang menentukan nanti LSP-nya di ujung. Nah, ujung berapa poinnya. Nah, pas kita mau mengajukan, baru ketahuan poin kita berapa nih. Kira-kira jenjang kita bisa naik apa tidak kan gitu. Di samping administrasinya itu yang penting kan ijazahnya memenuhi standar apa tidak, itu yang utama dulu. Nah PKB ini juga bisa mendorong Pak John, mendorong untuk mencapai jenjang itu tadi. Jadi idealnya kita ada poin, setiap kita ikut kayak gini ada poinnya nih. Poinnya itu nanti kan yang dikumpulin dengan untuk pelaksanaan 5 tahun lagi. Iya perpanjangan. Poin itu yang nentuin LSP-nya. Jadi berapa misalnya kayak Pak John itu berapa nanti finalnya panjang nggak tahu aku poin kamu segini. Nah kira-kira kamu yang bertanya segini ada jadi asesmennya bisa SP mengajukan kepada asesmen Pak ini orang ini butuh sekian poin. Nah itu bagaimana asesmennya Pak John begitu Pak John. Baik, saya rasa begini nih. Saya sependapat tadi kalau bisa baik jangan kita ketergantungan asosiasi aja. Di event-event lain juga di tempat lain kita kalau saya lihat supaya kita nggak khawatir nanti perpanjangan kita bermasalah,
hanya alangkah bagus kita juga ikut juga di event-event lain. Apakah dibolehkan di luar atraksi kita ikut event lain, PKB apa segala macam? Nah, itu yang jelas event lain itu dia berkaitan dengan FPJK. Nah, itu bagaimana? Apa kita boleh? Apa hanya diatasi? Terima kasih. Ini Pak John, sebenarnya kan itu di tempat lain pun kita ikut boleh. Itu kan masalah ilmu ya. Yang kita bicarakan ilmu dan kebetulan sekarang kita hanya bicara SKK, bukan teknik ya. SKK cara mudah. Ilmu-ilmu lain kan nanti banyak. Idealnya emang kalau ada waktu ikut semua kegiatan yang berbau teknik. Tapi lebih baiknya ikut sesuai dengan di mana kita istilahnya berumah lah. Kita anggota atraksi, alangkah baiknya kita ikut di atraksi pasti ikut aja. Jadi Pak John, jadi kita yang lain tuh boleh ikut semuanya. Yang utama itu ikut di tempat kita bikin SKK itu atraksi. Jadi poin itu juga masuk ke LPJK-nya gitu Pak John. Tapi gitu Pak John jawaban saya. Baik, saya rasa terima kasih ya Mbak narasumber. Saya rasa juga mungkin kalau bagi saya sih sebetulnya kalau selama itu asosiasi lain berkaitan dengan LPJK, saya rasa alangkah bagus juga. Mudah-mudahan sih berharap atraksi dia kan punya perhitungan juga dalam setahun berapa kali dia melaksanakan. Mudah-mudahan kita ini peserta tenaga ahli ini bisa ikut terus di atraksi. Saya rasa itu. Terima kasih Pak narasumber, Pak moderator. Saya sudah dapat masukan sedikit. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak John. Jadi memang kalau bicara PKB adalah salah satu kewajiban yang harus dijalankan bagi pemegang SKK. Bagi pemegang SKK, kalau nanti pemegang SKK-nya mau memperpanjang, beliau harus mempunyai kredit poin yang telah ditetapkan. Untuk jenjang muda, jumlah kredit poin yang ditetapkan 100 SKPK. Satuan Kredit Pemenuhan Kompetensi. Dengan untuk jenjang madya jumlahnya 150 SKPK dan jenjang pertama 200 SKPK. Itu untuk selama 5 tahun. Selama 5 tahun itu tenaga kerja wajib memiliki poin yang telah ditetapkan tergantung dari jenjang. Dan untuk bebas di mana saja bisa boleh ikut PKB. Walaupun ikut PKB di asosiasi lain, kalau si tenaga ahlinya didaftarkan di asosiasi tersebut, otomatis nanti LPJK akan memverifikasi dan akan memberikan nilai kredit poin kepada pemegang SKK tersebut. Kurang lebih begitu tambahan dari saya Pak John. Baik, Pak Rifan sebagai moderator, ini itu yang tadi saya tunggu-tunggu. Ya, terima kasih. Berarti saya harus mempersiapkan diri untuk kegiatan PKB supaya nanti untuk perpanjangan SKK saya tidak jadi masalah. Terima kasih Pak Rifan, Pak Safrudin. Ya, di kolom komentar juga ada beberapa pertanyaan, kalau bisa saya sampaikan. Ini dari Pak Arif Subagio. Beliau mempertanyakan untuk persyaratan pengalaman kerja dari masing-masing jenjang berapa tahun dan dihitung dari ijazah lulusan berapa tahun, Pak? Silakan dijawab, Udin. Terima kasih Pak Rifan. Jadi pengalaman kerja itu berdasarkan umur ijazah. Jadi tidak misalnya jenjang 9 itu kan 8 tahun ya. Tapi tidak harus 8 tahun, ini bisa 7 tahun pengalamannya. Tapi idealnya itu 8 tahun pengalamannya. 8 tahun. Jadi kewajibannya sesuai dengan ijazah. 8 tahun pengalaman ya 8 tahun. Jenjang 8 6 tahun, jenjang 7 2 tahun. Tapi yang penting gini,
ijazah itu harus sesuai dengan bidangnya. Kalau untuk ahli ya, untuk ahli. Tapi kalau untuk yang untuk operator itu nggak masalah, yang penting umur ijazahnya aja. Saya pikir gitu. Mungkin Pak Ipan mau tambahin. Demikian Pak Arif. Mungkin kalau Pak Arif masih ada yang ditanyakan, silakan Pak. Jadi untuk persyaratan pengalaman tergantung jenjang masing-masing. Kalau jenjang utama minimal harus mempunyai pengalaman di bidangnya minimal 8 tahun. Untuk jenjang madya jumlah pengalaman 6 tahun dan untuk muda minimal 2 tahun pengalaman kerja di bidang yang sama. Gitu Pak Safrudin ya? Ya betul Pak. Pak Arif, cukup jelas atau ada yang ditanyakan lagi Pak Arif? Izin Ya, melengkapi. Pak. Ya. Halo. Izin Pak Safrudin, yang pertama adalah untuk pengalaman kerja saya lengkapi ya, artinya begini. Maaf Bapak, suaranya kurang jelas didengar Pak. Sekarang gimana sekarang? Halo Pak. Iya, halo. Dengan Bapak siapa Pak? Rahmat Pak. Moderator Rahmat. Oke, silakan Pak Rahmat. Iya. Hanya ini saja, membantu maksudnya melengkapi ya, Pak Moderator. Itu sudah rigid, kalau untuk yang utama tidak boleh kurang dari 8 tahun, untuk yang madya tidak boleh kurang dari 6 tahun, untuk yang muda tidak boleh kurang dari 2 tahun. Yang pertama, dan itu dapat dilihat di SKKNI, karena memang semua mengacu kepada SKKNI dan KKNI gitu. Jadi memang untuk persyaratan katakan yang sudah sesuai dengan SE 114 surat edaran Kementerian PUPR nomor 114 yang memang sudah juga kalau tidak salah terintegrasi dengan 17024 untuk ISO-nya. Nah, itu persyaratan dasar dan persyaratan tambahan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah skemanya yang sekarang ini kan ada satu maksudnya pemutahiran terkait dengan SE 114. Nah, di sana disebutkan bahwa ada pra-assessment yang menyatakan pengelompokan kerja. Nah, terkadang ini kita terbentur oleh pengalaman kerja Pak Safrudin. Nah, pengalaman kerja. Jadi yang peraturan yang sebelum SE 114 itu kan dulu itu kita hanya referensi kerja, Pak. Referensi kerja misalnya kalau 6 tahun kita tampilkan 6 tahun selama tidak boleh kurang dari 108 hari atau 6 bulan atau 6 bulan. Nah, kalau yang sekarang ada yang portofolio itu kan salah satunya pengalaman kerja, yang kemudian ada juga katakan dokumentasi terkait dengan keahliannya, lalu kemudian ada juga katakan menghubungi pihak-pihak yang terkait, misalnya ada PPK dan seterusnya. Nah, ini bagaimana agar supaya si pemohon memenuhi memenuhi syarat baik persyaratan dasar maupun persyaratan tambahan, Pak Safrudin, terkait dengan itu. Apakah dia membuat satu kan dimungkinkan juga tuh ada video yang ada kitanya seperti itu. Nah, bagaimana caranya LSP mengakomodir terkait dengan permohonan yang memiliki persyaratan yang seperti itu, Pak? Izin, Pak.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Ini mengenai tentang persyaratan dasar dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pemohon kakak. Silakan Pak Sapudin. Oke, terima kasih Pak Rahmat. Gini Pak Rahmat, jadi yang pengalaman itu kan hanya pelengkap Pak. Jadi bahkan ada misalnya dokter itu kan 0 pengalaman. Jadi kan dia tidak bisa masuk pengalaman karena kan dia belum ada pengalaman karena dokter. Gitu kan. Untuk jenjang 9. Ada jenjang 8, magister spesialis. Itu pengalamannya kan ada yang 5 tahun, ada 6 tahun sesuai dengan ijazahnya Pak. Jadi tadi kita bicara itu minimal itu 8 tahun, minimal. Kita bicara minimalnya aja Pak. Jadi yang ke atasnya sesuai dengan ijazah. Kalau dokter, misalnya kan dokter 0 tahun, dan nggak mungkin juga dia bikin pengalaman 0 tahun kan. Jadi yang pertama dikonsentrasi adalah ilmu Pak, ilmu keahlian sesuai dengan ijazah. Saya pikir yang lain itu bisa ngikutin Pak. Soal misalnya Bapak bilang tadi pengalaman kerja itu kan, nah biarpun dia pengalaman kerjanya tinggi, tapi ijazahnya tidak, administrasinya tidak memenuhi, dia nggak bisa, tetap dia di bawah. Umpamanya gini nih, dia ahli, tapi dia ijazahnya administrasi tidak mendukung, dia tidak bisa Pak, paling dia bisa di jenjang 5 aja, biarpun dia ahli. Nah, pengalamannya juga berarti banyak kan, banyak, tapi dia tetap di jenjang 5, tidak bisa di jenjang 7, 8, 9. Jadi yang menentukan yang pertama itu administrasi ijazahnya Pak, itu yang pertama. Pernah pengalaman dia begini, dia ahli, dia sarjana, tapi sarjana ekonomi, dia ahli, mau ngambil jenjang 6, jenjang 7 nggak bisa, dia ngajuin sarjananya. Sementara yang dibutuhkan SMA, tetap pakai SMA-nya Pak. Saya pikir begitu Pak, pendapat saya. Mungkin ada yang menambahkan, silakan. Iya, ya baik Pak Saprudin. Ini sih saya dalam tanda petik mewakili Pak. Artinya gini, kalau kita bicara pra-asesmen kan kita pengelompokan mengidentifikasi potensi si calon asesi. Nah, banyak kan ada beberapa dikatakan di sumber daya air. Sumber daya air itu ada 4 pengelompokan. 1 perencanaan umum, 2 perencanaan khusus, lalu kemudian di pelaksanaan dan pengawasan. Nah, maksud saya si calon asesi kalau memang dia ekspor di perencanaan kan sudah kita kelompokkan tuh Pak. Nah, jadi kalau dulu kan kita pengalaman sumber daya air bla 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 bla, tapi tidak secara spesifik, tidak kita kelompokkan Pak. Si calon asesi itu memang ekspor di perencanaan atau memang benar di pelaksanaan atau di di pengawasan. Itu aja persyaratan tambahan tadi Pak Saprudin, perlu dipertajam berdasarkan S114 ya terbaru Pak. Itu jadi teman-teman LSP agar menyajikan hal yang demikian supaya lebih agak spesifik, karena di SE 114 itu udah agak spesifik Pak. Ininya terkait dengan persyaratan tambahan. Izin Pak Saprudin sharing saja. Ya Pak, oke, terima kasih Pak Rahmat. Sebenarnya saya sependapat dengan Pak Rahmat ya. Nanti coba kita diskusikan lagi dengan LPJK-nya Pak. Jadi LPJK-nya bisa meneruskan ke yang lebih atas. Saya pikir saya setuju itu Pak. Saya sependapat dengan Bapak. Saya setuju itu. Jadi sebenarnya kan kita hanya bicara aturan-aturan aja nih Pak. Aturannya seperti itu. Nanti coba kita diskusikan lebih lanjut Pak. Nanti mungkin Pak Rica bisa jawab. Akhirnya baiknya gimana ya langkah selanjutnya. Saya pikir gitu Pak jawaban saya Pak. Siap Bapak. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, terima kasih Pak Rahmat.
mungkin memang di aturan UU itu harus lebih dispesifik mengenai pengelompokan kerja itu Pak ya. Ada masing-masing pekerjaan, masing-masing skema mempunyai pengelompokan kerja yang berbeda-beda. Biasanya kalau di kita itu ada pengelompokannya kita bagi tiga, pengelompokan pekerjaan persiapan, pengelompokan pekerjaan pelaksanaan, dan pekerjaan akhir. Yang masing-masing setiap asesi itu minimal harus mengetahui tiga kelompok kerja di tiap-tiap skema. Jadi asesi tidak cuma ahli dalam pekerjaan kelompok kerja pendahuluan dari persiapan, tapi dia tidak di dalam pelaksanaan dan pekerjaan akhir. Minimal asesi itu harus mengetahui tiga kelompok kerja yang ada di dalam skema tersebut. Kurang lebih sedikit tambahan dari saya begitu, Pak Safrudin. Ya, betul. Bagi Bapak Ibu yang bertanya lagi yang kurang jelas, saya persilakan Bapak Ibu. Halo. Ya, silakan. Halo. Silakan Pak. Dengan Bapak siapa? Halo. Silakan Pak. Halo ya, bisa masuk ya? Silakan Pak. Dengan Bapak siapa Pak? Halo ya. Ya, silakan Pak. Gini. Oh, siap. Siap. Saya gini. Yang Siap. pertama yang terjadi yang ini mungkin ada regulasi yang mengatur ijazah yang dikeluarkan oleh Dikti dibawa dari 2003 itu tidak terdaftar di Dikti. Nah sekarang kalau ada yang mau mengajukan SKK itu ijazahnya harus terdaftar di Dikti. Nah, ini ada kendala juga yang muncul nih. Nah, kedua, sekarang misalnya gini, SKK yang terpakai di perusahaan itu ada nggak regulasi yang mengatur bahwa kalau terdaftar itu ada maksimalnya yang bisa SKK itu bisa keluar. Nah sekarang gini, dengan gampang aja mereka mengajukan pengunduran diri itu langsung keluar dari perusahaan itu. Nah ini barangkali perlu ada regulasi yang mengatur sehingga anak-anak sekarang gini Pak, pada saat dia mau ya kita butuh SKK-nya, kita yang ngurusin SKK-nya, bayarin semua. Nah dalam perjalanan baru 1 tahun, 2 tahun, SKK itu bisa dicabut dari perusahaan kita. Nah itu barangkali dua itu. Yang pertama tadi, ijazah 2003 ke bawah tidak terdaftar di Dikti. Pensyaratan sekarang ijazah harus terdaftar di Dikti. Nggak tahu ini apa imbas dari ijazah palsu atau apa ini. Sehingga ini ketat. Dulu enggak Pak. Enggak ada bahwa dicek di Dikti. Di barcode Dikti terdaftar atau enggak. Dulu ya. Tapi sekarang ini untuk SKK harus. Begitu dicek di itu barcode tidak terdaftar di Dikti nggak bisa jalan. Terhenti. Nah, Dikti keluarin 2003 ke bawah memang ijazah itu tidak terdaftar di Dikti. 2003 ke atas baru semua ijazah itu terdaftar di Dikti. Itu yang satu. Yang kedua tadi, ada nggak regulasi yang mengatur kalau misalnya badan usaha itu memakai tenaga SKK-nya seseorang, harus ada yang mengatur bahwa sekian tahun baru bisa keluar dari SBU itu. Nah, itu dua. Makasih Pak. Tolong Baik, terima kasih Pak Hidayat. Jadi ada 2 pertanyaan itu Pak ya, tentang ijazah yang terdaftar di Dikti dan kedua juga tentang pencabutan SKK, Pak ya. Ya. Silakan Pak Safrudin.
Sebentar Ketua, tadi ada gangguan. Begini Ketua, apa yang Ketua katakan itu benar. Karena ijazah itu yang di bawah 2000 itu emang nggak ada dicek di Ketua. Tapi kita nggak tahu sistemnya gimana. Karena kan saya wisuda 93. Jadi ijazah saya itu nggak terdaftar di Dikti angkatan saya. Di atas saya nggak terdaftar juga, gitu Ketua. Jadi sebaiknya pengecekannya berdasarkan analognya aja, fotokopinya aja yang dilegalisir, gitu Ketua. Itu pertama. Yang menyangkut tadi yang Ketua bilang pencabutan, emang itu kendalanya di situ Ketua. Emang banyak kendalanya, kita bikinin, besoknya dia cabut, ya kan? Nah, itu perlu regulasi lagi Ketua. Regulasi solusinya gimana? Nah, itulah nanti kita bahas dengan PJK-nya. Gitu Ketua. Karena itu tadi kan kita bisa pencegahan Ketua. Pencegahannya itu ya mungkin kita komit sama yang punya ijazah. Saya pakai ya sekian tahun ya bikin perjanjian pakai Mentra kan. Tapi itu aja. Itu kan tidak bisa menjamin tidak dicabut Ketua. Pencabutan itu hak seseorang kan. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan, oh kamu jangan cabut. Kita hanya bisa mencegah Ketua. Kita cegah dengan itu tadi, bikin perjanjian saya pakai selama 3 tahun ya, bikin perjanjian tuh. Hanya itu Ketua, solusinya itu, tidak ada solusi lain Ketua. Saya pikir itu Ketua, jawaban saya. Ya, terima kasih Pak Saprudin. Kira-kira memang itu Pak ya, kalau mau diikat tenaga ahlinya, biasanya harus dengan perjanjian di awal. Dia menjadi tenaga ahli di PT tersebut untuk waktu berapa lama. Biasanya kan waktunya itu sekitar 3 tahun selama SBU itu hidup. Jadi si tenaga ahli tidak boleh mencabut sebagai tenaga ahli PT tersebut kalau dia telah terikat kontrak dengan perusahaan itu. Tapi mungkin begini, karena kalau gitu itu kan hanya boleh dikata cuma ikatan batin aja. Nah sekarang persoalannya, kalau misalnya sudah terpakai, kita pakai ini ya, ada yang janjiin, itu gampang aja sekarang keluarnya Pak, cuma isi bikin form, kemudian apa itu video apa itu namanya itu video call lagi, iya dikirim jadi keluar dia. Nah ini yang harus jadi pemikiran. Kalau begitu itu wah, kalau tidak ada ikatan kan gini. Sekarang kan banyak teman-teman ini ada jasa bisa dipakai nih. Oh mungkin kalau misalnya yang orang-orang itu kita kenal baik boleh. Tapi biasa kan hanya dari temannya mengatakan ini bisa dipakai. Begitu kita pakai oke jalan. Nah dalam perjalanan masalahnya dampaknya itu perusahaan kita jadi Pak. Jadi tidak jalan. Dan itu terbaca oleh sistem. Nah pada saat sekarang orang di panitia lelang itu udah pintar Pak. Begitu dia lihat, oh ini tidak berlaku nih, sudah ini keluar tenaganya nih. Nah, ini barangkali kita usulkan kemana sehingga ada regulasinya yang mengatur itu. Sehingga tidak serta-merta mau keluar mau walaupun dibuatkan surat perjanjian. Kita buatkan surat perjanjian pun, nah sekarang konsekuensi hukumnya seperti apa? Nah, kalaupun ada itu harus sosialisasi bahwa untuk pemegang SKK, jika kamu terdaftar di suatu perusahaan dan kamu keluar dengan sendirinya tanpa ada persetujuan, maka itu akan dikenakan sekian-sekian. Itu belum ada yang mengatur itu, maksud saya. Ya, oke. Oke, Ketua, sebenarnya itu pendapat saya cukup benar lah Ketua ya, itu perlu dipikirin ke depannya. Yang Ketua benar itu emang sering terjadi Ketua itu Ketua. Nah regulasinya belum ada. Nah, mungkin gini Ketua ya, dengan setelah kita Zoom ini mungkin kita bikin kesimpulan, coba kita ajukan regulasinya ke LPJK. Ya. Jangan sampai kejadian yang kita bilang tadi, setahun cabut kan berdasarkan Zoom itu kan. Dilihatin fotonya cabut. Nah, regulasinya itu mungkin LSP Ketua yang bisa ngajuin diskusi ke LPJK. Saya pikir gitu Ketua ya.
Ya, makasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Safrudin. Jadi tenaga ahli tidak gampang seenaknya aja mencabut diri di badan usaha itu Pak ya. Minimal ada surat persetujuan dari badan usahanya kalau dia mau cabut sebagai tenaga ahli. Kurang lebih gitu Pak ya. Silakan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya. Ada yang kurang jelas? Silakan Bapak Ibu. Teman-teman dari Bogor mungkin ada yang ingin bertanya. Atau teman-teman dari Sumatera Utara, Pak Parna, Pak Didi dari Jawa Timur mungkin ada yang ditanyakan Pak Didi. Mas Wiwit. Pak Heri Jambi, silakan kalau ingin bertanya Pak. Bila sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sesi tanya jawab ini saya akhiri. Sebelum saya akhiri diskusi kita kali ini, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan berpartisipasi dalam acara kita kali ini. Semoga materi yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita. Saya mewakili panitia mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan atau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga ingatkan bagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan absen dulu Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tidak absen, Bapak Ibu tidak dapat didaftarkan sebagai peserta PKB hari ini. Otomatis nanti Bapak Ibu tidak mendapatkan poin SPK yang dibutuhkan. Terima kasih sekali lagi dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Diskusi kita hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Safrudin dan Bapak Rifan atas untuk semoga pemaparan materi yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Bapak Haji Reza Sahian, kami persilahkan. Baik, terima kasih Saudara MC. Saya atas nama DPR Taksi mengucapkan beribu terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti sampai sejauh ini. Juga kepada ketua kita Pak Hidayat. Nanti kita kasih kita akan ini Pak kemarin Pak Direktur ngobrol-ngobrol sama saya, Direktur Pasar Jumat ya. Nanti kita bikin masukan-masukan, kita ngadain satu kegiatan di bulan Januari kalau nggak Februari, khusus atraksi sama beberapa teman asosiasi di forum ke mereka. Nah ini salah satu masukan Bapak yang paling bagus. Ya Pak Ketua ya. Jadi terima kasih banget ini masukannya. Ini sangat berarti buat kita semua kan. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir di acara ini. Semoga bermanfaat diskusi kita pada sore ini. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, acara ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen buat Ketua LSP Pak Hidayat. Siap. Ketua, kalau mau ketemu ke sini. Kapan datang ke Jakarta? Ya. Di Jakarta ini. Tutup dulu. Lagi di Jakarta. Cepetan. Pak
Pak Ketua sehat, Pak Hidayat. Ketua sehat ya. Dari Jakarta, Bos. Ah, Diam aja. halo? Halo, Ji. Ya. Pak Reza, Pak Hidayat di Jakarta tuh, Pak Reza. Ya ntar dulu itu tutup dulu. Itu kalau Ada di Jakarta, Pak Hidayat. Oke. Iya. Oke, tutup dulu. Sama ganteng, Pak Hidayat. Tutup dulu. Baik Pak Reza, terima kasih. Baik Bapak Ibu, acara sudah selesai. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir. Dan kami mohon maaf bila ada salah kata dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Saya dengan Tita Oktaviani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Hidayat, Ketua sehat ya? Siap, sehat. Alhamdulillah. Udah ditutup kan? Ido, udah ditutup belum? Udahlah bodo amat, gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Silakan bapak-bapak kalau mau ngobrol. Oh, iya lupa. Bentar. Ada Pak Heri juga. Ntar suruh itu cetak. Ya.